Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue ya, PW74 bareng gue Putra. Kali ini gue mau bikin tips, trik, ya cara ya atau tutorial ya itulah pokoknya. Jadi cara cloning yang enteng gitu ya, cloning yang ringan. Nah, jadi di sini gue udah bener-bener buat dari ulang buat kalian gitu ya. Jadi settingan apa aja yang harus lu lakuin itu ikutin videonya, jangan di-skip-skip biar lu paham. Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang PC-nya kentang, eee, pengen pakai firmware tapi enteng gitu, pengen buka tab lebih dari 2 atau 3 4 mungkin maybe seterusnya gitu ya. Nah jadi, yang kalian harus perhatiin itu pertama settingan ini ya, settingan layar itu di 1024/768 itu yang pertama. Yang kedua, lu ketik di sini power. Nah, ini power option. Nah, di power option ini pastiin di-balance aja ya. Jadi biar script-nya aman gitu, nggak patah-patah. Di sini lu bikin never. Save change, udah. Kalau udah selesai semua ya, kan kalau lu baru download nih masih ada kayak internet gitu kan, di boboinya ini kan masih ada. Itu lu hapus-hapusin aja, ya kan. Nggak guna juga gitu. Gue biasanya gue matiin ini. Bisa kalian mute, bisa kalian turun di sini. Tapi kalau gua biasanya gua mute. Jadi biar nggak berisik gitu ya. Nah, langkah yang kedua itu kan harus install ini nih. Nah, ini lu harus install dulu gitu. Nggak boleh nggak, ini sih wajib ya. Nah, jadi langkah keduanya itu lu ke apa? Setting ya. Nah, di sini setting gua harap kalian samain settingnya sama kayak gua. Jadi biar pasti aja gitu. Tapi kalau misalkan lu mau coba eksperimen otak-atik silakan, tapi gue tidak menanggung kalau script lu lag patah-patah, ya jangan salahin gua gitu ya. Jadi di memori gue pakai 1,2, prosesor pakai 2, hard disknya gue pakai 20 giga aja buat di sini karena buat install Windows juga masih sisa banyak gitu. CD-nya ya, ini sesuai yang kalian pakai gitu ya, dan selebihnya nih biasa biasa biasa. Dan kalau misalkan kita ke option ini enable ya udah pasti tau lah pada ya. Ini mapnya kita centang. Nah, ini yang harus kalian pakai nih, ya kan. Itu kalau gue sih cukup di sini nih. Ya kan, ini aplikasi Point Blank-nya ya, kita masukin. Habis aplikasi Point Blank-nya, terus kalian cari script-nya ya kan. Nah, sebenarnya sih gampang ya kalau nama-namain gini. Dan satu lagi buat si ini ya. Mana nih? Nggak bisa kebuka dong. Ini kan APKPB, Point Blank udah, data GB-nya udah. Nah, ini kayaknya di sini nih. Coba kalau misalkan kita ini ya. Nah, jadi kita okein, nanti dia bakal nongol di My Computer. Nah, di sini. Nah, jadi yang kalau misalkan kalian udah install yang ini nih, kan nanti kan bakal nge-restart tuh. Ya udah, ikutin aja restart. Yang pertama ini kalian masukin aplikasi PB-nya, yang kedua script kalian ya, dan yang ketiga nih jangan lupa diinstal ininya. Ini apa? Jadi ini kayak buat scriptnya. Jadi harus kalian download gitu ya. Jadi kalau misalkan di firmware ini kan harus masukin ini dulu nih, baru bisa jalan ke apa sih? Macro recorder. Jadi macro recordernya itu kan ada serial number dan di sini juga alhamdulillah lengkap gitu. Jadi kalau buat kalian yang pengen nih, pengen firmware versi gua yang gua pakai gitu, komen aja gitu kalau misalkan emang banyak, nanti bakal coba lah gua taruh di deskripsi gitu ya. Gue juga ngelihat dari peminat kalian dulu gitu, karena yang gua pakai ini ya menurut gua gitu ya, ringan sih. Ringan, paket lengkap juga udah pasti ya. Dan scriptnya itu ada.
gua kasih sama script-script-nya. Scriptum GB Kill HS ada sama script Glass ya. Jadi gua pakai cuma 2 itu kenapa? Karena ya yang gua GB itu cara pribadi ya kan, bukan open jasa GB, bukan tukang-tukang GB gua. Gua jadi emang nge-GB itu buat cara pribadi gua aja. Karena kalau misalkan gue lagi males main gitu ya, mungkin ada yang sama kayak gue, kalau lagi males main ya gue GB. Tapi kalau misalkan gue main ya tinggal main. Lain cerita kalau misalkan lu di jasa GB, ya kan? Ketika lu mau main nih, lu nggak punya car gitu kan? Itu yang bingung. Dan kalau misalkan emang lu paksain, lu pakai cara yang lagi di GB, itu kan bakal angus gitu. Jadi sayang-sayangin aja. Nah, kalau misalkan udah kalian komputernya, PC-nya udah ada firmware kan enak gitu. Mau GB tinggal GB, mau main tinggal di stop GB-nya ya kan, gampang gitu. Jadi uh, sebenarnya sih kalau misalkan firmware ini sebenarnya nggak wajib juga ya kan, tapi kalau gua pikir-pikir ya karena gue jarang main gitu ya, jarang main, terus uh, car nganggur nggak diapa-apain, ya mending gue GB. Nah makanya gue harus punya nih firmware ini gitu guys. Kalau misalkan ada yang sama, coba uh, taruh di kolom komentar gitu. Ada nggak nih kira-kira yang sama sama kayak pendapat gua gitu ya. Kalau misalkan lu udah masuk ke jasa GB itu kan, ya udah, Charles harus sampai nunggu selesai gitu, baru bisa dipakai lagi. Kalau misalkan GB sendiri bebas cuy. Nah ini macro recorder ya. Ini udah ke macro recorder. Nah ini biasain aja, tinggal next aja udah. Install, nah udah keluar kan? Udah keluar. Nah, di sini dia bakal nongol username ya kan. Nah, kalian tinggal kopas-kopas aja nih. Nah, tinggal kalian kopas ya. Tuh. Sebenarnya pokoknya kalau ada yang peminatnya banyak, gue pasti bakal ini sih. Gue pasti bakal taruh link downloadnya di deskripsi gitu. Beserta semuanya nih. Script PB-nya tuh ya. Script ada nih, ini. Nah, kalau buat naruh aplikasi, cari aja nih PB Launcher ini, kalian taruh di desktop. Kalau udah selesai semua, buka dulu. Jangan langsung kalian cloning gitu. Jadi kan awalan ini kan berat gitu ya. Jadi kalau misalkan lu langsung clone bikin lebih dari 2 gitu. 2, 3, 4 dan seterusnya. Ngerinya gimana ya? Gua waktu itu ngerasain saking pengen buru-burunya gitu. Jadi lama malah nyelesainnya. Mending satu persatu gitu. Jadi taruhlah ini pusatnya nih. PC1 ini pusat ya. Jadi pusat di mana awal kita pertama kali bikin, dan data-datanya itu juga agak lumayan gede sih hitungannya, karena kan kita awal bikin, beda sama cloning. Nanti kalau cloning ini bakal lebih rendah gitu. Jadi setelah udah ini semua ya kan, terserah nih kalian mau cek mau enggak, tapi kalau gue sih enggak ya. Langsung gue closein aja. Nah, kalau udah kayak gini ya, kalian misalkan mau setting wallpaper, ganti dulu wallpapernya atau kayak gimana gitu ya, terserah kalian juga sih. Kalau gue masih standar, dan kalau kalau misalkan ini udah semua ya, ini settingan ini udah semua nih ya kan, udah semua, udah sesuai gitu. Nah, kalian matiin. Kenapa bang kok dimatiin? Ya karena emang proses cloning itu emang harus posisi mati guys. Dan yang kedua, sebelum kalian cloning, kalian harus siapin file di mana kalian bakal taruh cloningannya. Yaitu kalau gua kan naruh di sini, khusus ya, data di F ini khusus firmware. Jadi gue taruh di sini. Nah, ini kan PC1 nih. Nah, ini PC1 yang induk ini. Nanti kalian udah siapin tuh. Kalian rencananya membuka berapa? Kalau gua kan di sini sampai 4. Nah, jadi gua bikin file 4 gitu ya. Jadi gimana caranya? Kalian tinggal ke manage, kayak gini. Kalian ke clone, kalian next, next aja. Nah, banyak dari kalian mungkinnya yang belum paham. Ini clone ini ketika error,
yang di satu misalkan yang di satu error nih, PC 1 error nih, ya kan. Kan kita mau bikin PC 2 nih. Ketika di PC 1 error, itu kalau kita ngambil ini, semuanya bakal error, ya. Ngerti ya? Jadi di PC 1 bermasalah dan semuanya itu PC 2, 3, 4 dan itu seterusnya pasti ikut bermasalah karena di PC 1 ini karena di create clone ini kita ngambilnya dari Induk 1. Kalau misalkan ngambil ini kelemahannya ya, tapi enteng. Tapi enteng. Dalam garis bawah tapi ini ringan ya. Kalau kita ngambil yang ini, create a full clone, itu satu datanya gede ya. Yang kedua proses cloningnya lama. Yang pasti berat juga buat firmware kalian dan prosesor kalian juga pasti kerjanya bener-bener butuh power banget ya. Nah, tapi keunggulannya ketika dia makan data gede, ya kan, berat gitu. Ketika PC 1 error atau 3 error, ini nggak bakal semuanya ikut-ikutan error. Misalkan PC satunya error, karena kita create a full clone, 2, 3, 4 dan seterusnya itu pasti bakalan aman gitu. Kalau misalkan ini create a linked clone, ketika PC 1 error, semuanya pasti bakal error. Ngerti ya? Jadi ada plus minusnya juga. Yang atas PC 1 error, semua error. Ringan. Kalau yang bawah create a full clone, PC 1 error, 2 dan seterusnya itu aman, tapi berat karena makan datanya cukup gede gitu ya, full ya. Nah, di sini gue ada pilihan kalian itu harus terima resikonya lah ya. Karena gue bisa ngambil ini yang ringan ya. Nah, ini kalian boleh kasih nama kayak gue misalkan PC 2. Ini kalian browser. Nah, ini jangan langsung finish aja nih. Kalian cari. Nah, kayak gue nih ya kan. Ya, masuk ke data GB, masuk ke PC 2, kalian oke, baru finish. Nah, clone ini cepet nih. Kalau tadi kita milih yang full, itu agak lama, bos. Nah, udah jadi kan. Udah, tinggal cloningnya kayak gitu lagi. Nah, kalau udah cloning kayak gini, kalian itu cloningnya tetap harus dari manage clone-nya itu harus tetap dari PC 1, nggak bisa dari PC 2. Kenapa? Karena kan kita ngambil induknya itu kan di PC 1 gitu. Nggak bisa dari clone kita clone lagi. Itu cepat banget bermasalah. Gue pernah coba kayak gitu. Ya namanya PC kentang ada aja masalahnya gitu. Jadi tetap ambilnya itu harus manage-nya itu nge-clone-nya itu harus tetap dari si PC 1 karena PC 1 itu induk yang bakal kita pakai gitu, pusatnya, pusat sumbernya gitu. Makanya jangan ngambil dari si PC 2 ya. Gua tegasin lagi ya. Jadi biar kalian nggak error-error juga ya. Karena waktu itu ada beberapa subscriber gue nanya, "Bang, kok clone gue gampang error ya, cepat error ya?" Mungkin karena dia ngambil clone dari hasil clone-nya juga gitu. Udah nge-clone, ya kan? Yang nge-clone diklonin lagi gitu. Jadi ya kurang sih menurut gue. Makanya gue ngasih tahu ke kalian tuh ketika kalian nge-clone tetap harus ambil dari si pusatnya atau dari induknya gitu. Nggak bisa udah yang dari si clone ini yang PC 2 PC 3 kalian clonein lagi. Jangan. Karena itu gampang banget yang gue udah cobain ya, gampang banget kena nggak tau lah cracknya, error apa segala macem tuh gue nggak ngerti. Makanya gue bikin tetap nyaranin ke kalian tuh kayak gini. Kalau udah kalian kayak gini, udah tinggal nyalain. Nah, tapi jangan lupa juga sih. Nah, di sini banyak yang kelewat. Nah, ketika nanti ini nyala nih, kalian onin dulu ya. Nah, jadi ini biar nyala dulu nih. Biarin nyala dulu semuanya jalan normal ya. Jadi video ini emang agak panjang. Jadi gue bikin video itu emang sengaja gue bikin agak-agak panjang. Ya kan? Satu biar kalian tuh ngelihatnya bener-bener real gitu tanpa editing. Jadi ini proses jalannya dan ini cara-caranya step by step bener-bener terperinci. Sengaja gue bikin kayak gini biar kalian bisa ngikutin gue gitu. Jadi biar nggak ada yang kelewat atau apapun itu, kecuali kalau misalkan emang kalian udah paham terus kalian skip,
kalian skip ya itu terserah kalian, tapi kalau misalkan emang gagal ya jangan salahin gua gitu ya. Karena ini gue bikin sedetail ini ya karena biar kita sama-sama bisa. Karena gue disini juga masih banyak belajar. Ini yang gue pelajarin dan ini yang gue bisa ya ini ya yang gue bagikan kepada kalian gitu ya. Nah ini balik lagi ke topik ya. Ini VCDO-nya kan udah. Kadang ini ada yang gambar kayak kertas doang, kayak gambar file gitu. Kalian ke setting, oke. Option. Nah, ini masih belum nyala nih. Kalian always dulu ya. Setelah kalian always kalian oke. Ya. Ini pasti udah bakal bisa kebuka. Bentar ya. Kita buka-bukain dulu nih. Nah, kebuka ya. Nah, ini juga sama nih. Pokoknya semuanya harus digituin ya. Nah, ini udah ada yang sudah enable ya. Jadi okein aja. Biasanya ada yang belum gitu. Kayak tadi kan yang gua lihat. Nah, ini juga udah enable. Berarti PC doang nih yang belum tadi ya. Kalau misalkan udah semua, udah. Kalian tinggal buka, masukin car-car kalian ya. Dan happy GB kayak gitu caranya. Dan sebenarnya ada sedikit tips and trick lagi yang buat make script gua gitu ya. Asik. So cool banget gue ngomong ya. Jadi kalau misalkan pakai script dari PW74 channel, pastikan settingannya samain kayak gua ya. Centang 3, ini gak usah ada yang kalian rubah. Ini kalian bikin kosong, ini terserah mau dicentang mau enggak, tapi kalau gua biasanya sih gua centang. Jadi pada saat kalian GB ini jarang yang hijau-hijau di sini tuh hilang gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau mau kalian nggak centang juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Jadi nggak masalah juga yang ini. Tapi kalau replay ini harus kosong ya. Dan di keyboard, biasanya keyboard itu gua biasanya biar gampang aja ya. V1, V2 dan V3 udah gitu aja. Udah lebih nyaman dan pastikan di semua PC ya. Jadi V1 kayak gitu settingannya. PC2 juga samain ya. Ini juga nggak bisa dirubah. PC1, PC2 nah kayak gini maksudnya gue tadi tuh. Nah, jadi seterusnya kayak gitu kalian bikin samain settingan makronya. Centang 3 nggak usah setting, kalian bikin 0 centang terus 1, 2 dan 3. Balik ke 4 sama kayak gitu. Dan kalau udah kayak gitu kadang ada yang masih yang susah nih nyari skripnya nih, Bang, skripnya nggak ketemu, gue nyarinya di mana ya? Oke, gampangnya kayak gini. Ini kalian ke file, kalian ke open, carinya di sini bos. Nah, carinya di shared. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan kalian cari di my computer nggak bakal ketemu di sini karena file kayak script, data firmware buat Windows-nya, data buat gamenya itu semua harus kalian bikin khusus dulu gitu biar nyarinya gampang. Nah, jadi biar kalian nggak puyeng gitu ya. Di sini ada job glass, job kill, TB glass, TB kill. Nah, jadi kalau ada yang minat tulis di kolom komentar nanti bakal gue bikinin linknya. Oke. Cukup sekian video yang bisa gue buat. Semoga bisa membantu kalian untuk dunia per-GB-an biar cepet naik pangkat, KDHS-nya bagus ya. Pokoknya cara kalian kalau dijual itu ya lumayan lah harganya ya. GB gratis, nggak usah pakai bayar-bayar. Lagi nganggur tinggal di GB, pengen main GB swapin, oke? Cukup sekian dari gua Putra dari channel PW74 channel. Semoga bisa ngebantu, semoga jelas, semoga dan semoga kalian bisa ikutan juga dengan cara yang gue buat ini, oke? Cukup sekian videonya. Gue undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi